Nah, kalau menurut kita menjelang rilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2020 ini, Indonesia ini akan resmi masuk resesi yang sesungguhnya. Welcome to Superstock Special Edition Market Outlook Kuartal 3 2020. Perkembangan market global dan lokal tentunya mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana rilis data kuartal 3 2020 ini akan mempengaruhi kondisi dan situasi perekonomian di Indonesia. Telah hadir bersama saya ekonom Mirae Asset, Anthony Kevin. Halo Kevin. Hai Alia. Bagaimana nih dengan rilis data pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi pada tanggal 5 November nanti? Di video yang sebelumnya saya sempat mention bahwa ada yang disebut dengan technical recession dan juga recession yang sesungguhnya. Nah, kalau menurut kita menjelang rilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2020 ini, Indonesia ini akan resmi masuk resesi yang sesungguhnya, di mana ini didefinisikan sebagai kontraksi pertumbuhan ekonomi selama 2 kuartal beruntun secara tahunan year on year ya. Di kuartal 2 2020 kontraksi ekonomi Indonesia secara tahunan itu 5,32%. Kita expect di kuartal 3 ini kontraksinya di batas bawah 2%, atau kalau berbicara mengenai range-nya itu di 2 sampai dengan 2,4%. Jadi kita lihat nih Indonesia akan confirm gitu ya masuk resesi. Dan bagaimana dengan data ekonomi nih? Apakah masih mengindikasikan kalau terjadinya perlambatan ekonomi? Iya, memang so far data-data ekonomi untuk periode kuartal 3 2020 mengindikasikan ada tekanan yang cukup signifikan ya di perekonomian Indonesia. Terlepas kalau kita ingat di kuartal 3 kan sebenarnya pembukaan kembali aktivitas ekonomi secara bertahap. Misalnya kalau kita lihat data manufaktur kita, di mana manufaktur kita tahu kontribusinya ke GDP Indonesia besar sekali, 20% gitu ya, seperlimanya. Ini masih banyak mencatatkan kontraksi di sepanjang kuartal 3 gitu. Jadi kita lihat memang masih agak tough nih untuk kondisi ekonomi Indonesia di kuartal 3. Oke, kalau dari sisi perdagangan internasional bagaimana? Kalau berbicara mengenai data perdagangan internasional, secara sekilas memang bisa dibilang datanya menggembirakan. Karena di sepanjang kuartal 3 2020, trade balance surplus kita itu besar banget, 8 miliar US dollar. Cuman memang nih kalau kita lihat dari responsnya rupiah pun kelihatan trade balance surplus besar sekali, tapi rupiahnya nggak menguat, malah depreciate against US dollar. Ini simply karena investor melihat trade balance surplus yang besar ini didorong oleh alasan yang nggak baik, di mana kontraksi yang begitu dalam diimpor jauh melebihi kontraksi di ekspor. Misalnya untuk periode Agustus itu kontraksi impor kita secara tahunan mencapai 24%. Berbeda dengan impor, ekspor itu masih terkontraksi, cuman kontraksinya jauh lebih tipis. Misalnya di bulan September, ekspor itu terkontraksinya hanya 0,5% secara tahunan. Makanya trade balance surplus kita jadi besar di situ, tapi itu sesuatu yang negatif sih kalau menurut kita memang. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari fenomena ini, di mana fenomena impor jauh lebih kecil dibanding ekspor? Yang bisa kita tangkap adalah sebenarnya ini sesuai yang kita ekspektasikan, di mana kita sebelumnya juga expect bahwa recovery di perekonomian global akan lebih kencang dibandingkan recovery perekonomian domestik. Makanya ekspor itu kontraksinya lebih tipis. Cuman memang ini jelas mengecewakan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sisi global, recovery perekonomian global aja memang pace-nya sudah sangat lambat kalau menurut kita. Contohnya di China, belum lama ini mereka rilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2020, 4,9% tumbuh secara tahunan, ini jauh di bawah konsensus 5,5%. Jadi otomatis dengan recovery di Indonesia yang lebih lambat dibandingkan global, ini tentu sesuatu yang sangat mengecewakan kalau menurut kita. Kira-kira hal apa nih yang membuat recovery di Indonesia ini lebih lambat dibandingkan negara lainnya? Iya, jadi kalau di Indonesia nih berdasarkan beberapa ground check yang kita lakukan, kita mengamati bahwa ada perbedaan yang signifikan antara behavior dari masyarakat yang income levelnya menengah atas dengan yang income levelnya menengah bawah. Kalau yang untuk income levelnya menengah atas, ini mereka cenderung berani untuk spend, mereka punya uang. Kenapa? Karena mungkin kalau dari sisi pekerjaan mereka lebih secure gitu, karena secara jabatan lebih tinggi dibandingkan yang menengah bawah, jadi nggak begitu rawan PHK. Kemudian juga tingkat saving mereka lebih tinggi, jadi walaupun ada pengurangan pendapatan ketika COVID-19 outbreak, mereka masih bisa spend uangnya. Di sisi lain untuk yang income-nya mid to low, ini tingkat savingnya kecil, rawan di PHK, sehingga mereka terlihat reluctant sekali untuk spend, mereka punya money, dan itu yang pada akhirnya menekan recovery perekonomian Indonesia. Jadi lemahnya confidence dan daya beli masyarakat Indonesia akhirnya membawa tekanan yang signifikan terhadap perekonomian yang terjadi. Berarti secara garis besar perekonomian Indonesia ini masih dikuasai oleh middle to low income class.
Betul, kalau berbicara mengenai perekonomian Indonesia secara kumulatif, memang yang terpenting itu adalah yang income levelnya mid to low, bukan mid to high gitu ya. Karena kalau kita lihat dari sisi lapangan pekerjaan di Indonesia, 97% masyarakat Indonesia kerja di bisnis yang size-nya mikro, kecil, menengah. Jadi otomatis mereka masuk income levelnya juga menengah bawah. Bahkan untuk masyarakat Indonesia yang kerjanya di bisnis size mikro, itu 89% dari total lapangan pekerjaan di Indonesia. Jadi memang yang penting ini adalah confidence dan purchasing power dari masyarakat kelas menengah bawah, bukan menengah atas ya. Nah, memasuki kuartal 4 di 2020 ini, apakah kita bisa melihat ada hal-hal yang positif untuk perekonomian Indonesia? Masuk kuartal 4, kalau kita justru melihatnya sekarang ada kemungkinan yang besar resesinya akan berlanjut nih setelah di kuartal 3 akan dikonfirm nanti ketika datanya dirilis di awal November. Ini nampaknya akan berlanjut resesinya di kuartal 4, masih akan kontraksi secara tahunan perekonomian Indonesia. Karena kalau kita lihat mainly faktornya adalah COVID-19 outbreak di Indonesia belum bisa diredam, pertambahan kasusnya masih cukup tinggi, masih 4 ribuan dalam sehari. Bahkan kalau kita mundur sedikit, belum lama kan Jakarta dan beberapa kota penopang seperti Bekasi, itu kan pengetatan PSBB gitu ya. Kalau COVID-19 outbreak-nya nggak bisa di-maintain oleh government, baik sentral maupun regional, ada kemungkinan ini terjadi lagi pengetatan PSBB dan itu pada akhirnya akan membuat recovery-nya semakin lambat ya. Bagaimana dengan realisasi bantuan sosial dari pemerintah? Bukannya ada peningkatan yang cukup signifikan untuk distribusi penyaluran stimulus tersebut? Betul, kalau dari sisi central government, dari sisi fiscal policy-nya memang so far ada peningkatan. Kalau kita lihat secara kumulatif dari total stimulus fiskal untuk penanganan COVID-19 hampir 700 triliun, itu realisasinya sebenarnya masih rendah, belum sampai 50%. Tapi kalau kita lihat pos social safety net-nya, jaring pengaman sosialnya yang budgetnya 204 triliun, per minggu kedua Oktober realisasinya itu sudah mencapai 82% dari target. Cuman memang impact-nya nggak besar ke masyarakat. Kenapa? Karena yang pertama kita melihat alokasi budget sebesar 204 triliun ini terbilang kecil sebenarnya gitu. Apalagi kalau kita lihat budget untuk BLT itu dari total stimulus yang hampir mencapai 700 triliun, budget untuk BLT itu hanya sekitar 11%. Menurut kita idealnya di 25-35%. Jadi secara budget kecil, kemudian secara disbursement menurut kita telat. Harusnya di disburse-nya banyak di second Q ketika confidence dan daya beli masyarakat kelas menengah bawah sedang lemah-lemahnya. Tapi government kan banyak disburse-nya di akhir kuartal 3 kemudian di kuartal 4 juga. Jadi menurut kita secara penyalurannya ini bantuan sosial juga agak terlambat. Lemahnya confidence dan purchasing power dari masyarakat Indonesia ini tentunya terefleksi ke tingkat inflasi. Namun menurut data dari Juli hingga September 2020 kemarin, kita justru menunjukkan deflasi. Seberapa mengkhawatirkan kondisi ini? Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai inflasi, kalau kita lihat data secara bulanan, Juli, Agustus, September data terakhir memang Indonesia secara bulanan deflasi ya, bukan inflasi. Berkebalikan, deflasi itu justru harga barang dan jasa di Indonesia secara general turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sebenarnya ini suatu fenomena yang cukup common gitu ya. Misalnya ketika Idul Fitri itu kan harga barang pasti lagi mahal-mahalnya, tiket lagi mahal-mahalnya, bahan pokok lagi mahal-mahalnya. Bulan berikutnya setelah Idul Fitrinya selesai biasa kan turun harga. Jadi sebenarnya deflasi suatu fenomena yang common. Cuman sebenarnya yang kita dapatkan saat ini adalah deflasi 3 bulan beruntun dan itu mungkin nggak pernah kejadian di Indonesia gitu ya for quite some time. Jadi ini sebenarnya menurut kita mengkhawatirkan banget, menunjukkan betapa lemahnya permintaan di Indonesia saat ini sehingga harga barang dan jasa turun selama 3 bulan beruntun. Nah, menurut Anda dengan tekanan deflasi yang terus terjadi, apakah BI memiliki ruang untuk tetap menurunkan suku bunga acuan? Karena kita sudah cukup jelas ya bahwa tingkat suku bunga di Indonesia ini masih di angka 4% saja. Kalau berbicara mengenai suku bunga acuan, memang seperti yang kita tahu ini selalu di-maintain oleh Bank Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Dengan adanya deflasi yang terus terjadi dalam 3 bulan terakhir, ini pastinya membuka ruang buat Bank Indonesia untuk lebih lanjut memangkas mereka punya suku bunga acuan. Cuman menurut kita adalah, dan proyeksi kita juga adalah, yang paling bijak adalah supaya benchmark rate kita di-maintain oleh Bank Indonesia sampai dengan akhir tahun di 4%. Kenapa? Kita tahu year to date itu rupiah mata uang dengan kinerja terburuk di Asia melawan US dollar, dan sekarang harusnya objektif dari Bank Indonesia adalah mendorong apresiasi rupiah. Dan itu akan sangat sulit mereka lakukan kalau suku bunga acuan Indonesia terus diturunkan. Karena kan selisih imbal hasil Indonesia dengan negara lain akan berkurang. Indonesia bisa dibilang menjadi kurang atraktif lah. Kalau suku bunga acuan dipangkas, rupiah malah bisa melemah lagi. Jadi harusnya guna mendorong penguatan rupiah, suku bunga acuan harusnya di-maintain terus oleh Bank Indonesia sampai dengan akhir tahun, terlepas deflasi yang terus terjadi.
Di tengah situasi ekonomi Indonesia yang masih belum kondusif ini, bisa dikatakan bahwa ada kelanjutan untuk resesi hingga kuartal 4 2020 nanti. Bagaimana konsensus pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 2020 ini? Sejauh ini konsensus untuk pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2020 itu memang masih positif, secara tahunannya 0,1%. Tipis memang pertumbuhannya, tapi diharapkan masih ada pertumbuhan di kuartal 4. Tapi memang ini datanya agak outdated ya, bukan konsensus yang terbaru. Proyeksi kita adalah ketika nanti para ekonom submit konsensus terbarunya, kuartal 4 proyeksinya harusnya negatif growth ya untuk pertumbuhan ekonomi secara tahunan. Karena memang so far kita lihat confidence, purchasing power dari ground check kita untuk masyarakat kelas menengah bawah ini masih lemah. Kemudian juga rupiah, so far tadi saya sempat mention rupiah itu worst performing currency in Asia year to date. Rupiah masih lemah, which means investment harusnya masih under pressure. Kemudian lagi-lagi purchasing power juga harusnya akan remain weak ya dengan rupiah yang masih lemah ini. Jadi kita lihat possibility untuk Indonesia lanjut resesinya di kuartal 4 ini memang besar sekali. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam waktu dekat yang bisa menjadi sentimen penggerak market saham Indonesia? Terkait dengan sentimen penggerak pasar saham Indonesia dalam waktu dekat, memang ada baik dari global, kemudian domestiknya yang harus diperhatikan. Mungkin saya mulai dari yang domestiknya. Yang pertama itu adalah pastinya rilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia periode kuartal 3 itu di awal November tanggal 5 nanti. Kita harus lihat apakah kontraksinya lebih parah dari yang diharapkan atau tidak. Kemudian masuk ke data-data untuk periode kuartal 4, periode Oktober, November, Desember, kira-kira performance-nya seperti apa dari sisi manufaktur, kemudian ekspor impor juga. Kemudian juga terkait dengan sentimen dalam jangka dekat, kita tahu ini lagi earning season, perusahaan-perusahaan lagi merilis laporan keuangan kuartal 3. Ini patut dicermati terutama untuk banking dan consumer karena mereka punya kapitalisasi pasarnya besar sehingga pengaruhnya ke IHSG besar sekali. Pergerakan harga saham mereka ini perlu diperhatikan, rilis laporan keuangan. Kemudian juga terkait dengan pergerakan rupiah ini perlu diperhatikan oleh investor karena biasanya kalau rupiahnya menguat, IHSG-nya juga menguat. Begitupun sebaliknya, rupiahnya lemah, IHSG-nya juga akan melemah. Masalahnya terkait dengan rupiah, menurut kita dalam jangka dekat ada cukup banyak risikonya yang bisa membuat rupiah terdepresiasi melawan US dollar. Misalnya penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law yang sampai sekarang juga belum bisa dibilang surut. Kemudian juga ketidakpastian terkait dengan draft RUU BI. Kita tahu central government ada rencana untuk take over beberapa peran dari Bank Indonesia. Itu juga berbahaya buat rupiah menurut kita. Dan yang terakhir adalah ketidakpastian terkait dengan COVID-19 outbreak di Indonesia sendiri ya. Itu bisa mempengaruhi kinerja rupiah yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja IHSG juga. Bagaimana dari sisi global? Apakah pemilihan Presiden Amerika Serikat ini memiliki resiko yang cukup besar? Iya, kalau dari sisi global memang menurut kita risk terbesarnya bagi pasar saham Indonesia adalah terkait dengan presidential election di US ya. Itu so far memang kandidat dari Democratic Party Joe Biden leading cukup jauh dari rivalnya dari Republican Party Donald Trump, dan memang harusnya kemenangan Joe Biden ini kalau memang terrealisasi itu good news buat stock market dunia. Kalau kita mundur sedikit 4 tahun terakhir retorik dari Donald Trump ketika menjadi presiden adalah terkait trade war dengan China, dan China so far masih kooperatif responnya, makanya stock market responnya juga masih positif ya, masih bisa naik. Cuman memasuki periode presidensial yang baru di US, retorik dari Trump ini sudah menjalar ke masalah-masalah geopolitik seperti masalah Laut China Selatan. Menurut kita kalau misalnya Donald Trump yang naik lagi sebagai presiden AS, ada kemungkinan tensi geopolitik dengan China, dengan Rusia ini semakin panas, dan ini akan jadi bad news untuk stock market dunia. Jadi diharapkan memang Joe Biden yang menang dan dia bisa menjadi semacam petengah antara US dengan negara-negara lainnya, di mana selama ini US itu punya beberapa konflik geopolitik yang cukup panas dengan beberapa negara lain gitu ya. Risknya adalah terkait dengan presidential election ini. Mungkin bisa ada surprise di situ karena kita tahu di 2016 semua survei lembaga polling menjagokan Hillary Clinton, tapi ternyata yang menang Donald Trump. Jadi risknya adalah kalau sekarang semua lembaga survei menjagokan Joe Biden yang menang, dan itu yang ditunggu market, tapi ternyata Donald Trump lagi yang menang, mungkin itu bisa jadi bad news untuk stock market dunia. Baik, jadi masih belum pasti ya? Betul. Nah, bagaimana jika Biden terpilih? Apakah hal ini berdampak baik untuk IHSG? Iya, menurut kita kemenangan Joe Biden akan direspons positif oleh global stock market termasuk Indonesia gitu ya. Dan biasanya ketika ada sentimen eksternal yang positif seperti kemenangan Joe Biden ini, itu biasanya memang saham-saham yang kapitalisasi pasarnya besar yang langsung diburu investor, karena ketika ada good news dan ekspektasi terkait dengan good news itu terrealisasi, pasti orang akan beli saham yang mereka pikir bisa mendrive IHSG higher secara signifikan gitu. Jadi cari yang kapitalisasi pasarnya tinggi di Indonesia yang
yang market cap-nya tinggi itu banking, consumer. Dan kalau kita tarik ke 2021 sedikit maju ke depan, harusnya kan economic recovery kita lebih terasa di 2021 karena akan ada kehadiran vaksin. Jadi balik lagi menurut kita sektor banking dan consumer bisa terus diharapkan untuk menopang ISG untuk beberapa waktu ke depan sih. Terutama juga kalau misalnya Joe Biden menang sebagai presiden Amerika. Terima kasih Kevin atas analisanya. Sama-sama Alia. Semoga insight terkait market outlook kuartal 3 2020 dapat membawa manfaat untuk sahabat Mirai Asset. Sangat penting untuk trader ataupun investor selalu memiliki forward looking yang bisa didapat dari research Mirai Asset. Sampai jumpa di episode Superstock selanjutnya. Happy cuan!